Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fatoni dari channel Basis Coding. Melanjutkan dari video yang lalu tentang integrasi framework CodeIgniter dan template admin MD Bootstrap. Pada video ini kita akan melanjutkan ke bagian halaman login. Berikut proses loginnya dan membuat database dan tabel admin dan siswa. Pada kasus ini saya akan membuat login siswa dan admin. Mungkin langsung saja kita lanjutkan project yang lalu. Saya yang lalu membuat folder tutorial. Kita coba lihat. Ini project yang kita buat kemarin, ya, ambil dashboard. Langsung saja kita buat pada controller file baru yaitu admin dan diisi dengan file login.php. Lalu kita isi struktur controller. Kita buat function login tag. Dan satu lagi yaitu ada controller utama itu login untuk siswa. Tadi login untuk admin dan ini login untuk siswa. Di sini ada load view, artinya kita memanggil modul view yaitu pada folder siswa dan file login. Jadi kita harus membuat file login dan folder siswa di dalam folder view. Kita buat siswa dan admin. Lalu di dalamnya kita buat lagi yaitu login.
dan admin. Kita tutup semua supaya enak. Lalu kita fokus untuk ke root. Ada folder config root disk. Kita ubah di sini default controllernya yaitu login, dan kita buat satu baris untuk administrator. Root ini bisa digunakan untuk memanipulasi URL. Jadi URL kita itu bukan tergantung dari folder. Jadi jika kita ingin biasanya kita ingin memanggil function login page ini dengan menulis seperti ini, maka kita bisa meminimalisir tulisan menjadi administrator. Kita coba. Untuk default controller yaitu login, artinya yang dipanggil adalah login yang ada di folder controller, login utama untuk siswa. Jika untuk admin, kita hanya memanggil root yang kita buat tadi. Nah, untuk HTML-nya kita bisa ambil dari template di Bootstrap yang ada di asset, lalu HTML dan tag. Kemudian ada file login. Kita bisa copy semua. Dan taruh di bagian login view pada admin dan pada siswa. Kita ganti titik. Untuk previewnya kita bisa lihat. Nah, ini karena CSS yang kita belum atur. Cara pengaturannya kita bisa gunakan base URL ini CSS-nya sudah, lalu kita pindah ke bawah dan ganti untuk scriptnya. Sekarang kita lihat sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan navbar yang ada di atas menu navbar, karena untuk login itu tidak efektif atau tidak enak dilihat jika ada navbar. Kita hilangkan yang ada di bagian navbar. Ini untuk siswa. Dan kita juga hilangkan untuk
bagian your name, karena kita tidak membutuhkan nama untuk login. Ini kita ganti yaitu menjadi username. Untuk email kita ganti username. Sekarang jadi seperti ini untuk bagian login siswa. Nah, untuk footernya social icon kita bisa hapus atau gunakan perlunya. Untuk kasus ini saya ingin hapus. Nah, sekarang kita tambahkan tag form untuk eksekusi form login ini. Untuk penutupnya ada di bagian setelah tombol check-in. Untuk tombol check-innya kita buat tipe submit. Untuk login siswa mungkin itu saja. Untuk halaman HTML-nya kita langsung ke Ajax-nya. Kita akan buat request login menggunakan Ajax. Saya sudah buat di sini. Di sini ada script JavaScript atau jQuery yang menginisialisasikan form login ini ketika di submit dan function akan berjalan. Saat fungsi berjalan, kita membuat variabel username dan password yang diambil dari input name username dan name password. Val itu value, artinya value itu isi dari kolom input tadi. Untuk fungsi trim itu artinya menggabungkan. Ketika ada spasi yang diketik oleh user, maka spasi itu akan hilang atau digabung. Lalu ada request Ajax-nya, URL-nya yaitu login dan function masuk. Untuk tipenya itu post, karena kita akan menyembunyikan data yang diinput oleh user. Lalu ada data tipe JSON, artinya Ajax ini menerima data bertipe JSON. Dan ada data yang dikirimkan oleh Ajax ke controller nanti, yaitu username dan password. Dan di sini ada sukses function respond. Ketika sukses, maka akan ada kondisi seperti ini. Jika respon status sama dengan sukses, maka akan beralih ke halaman yang ditentukan pada controller nanti dan akan muncul notify sukses. Dan sebaliknya, else
maka akan redirect ke halaman yang ditentukan atau ke halaman semula, misal halaman login. Dan di sini ada notify error. Ini untuk halaman login siswa. Kemudian kita fokus ke halaman login controller. Di sini yang kita butuhkan tadi function masuk yang di request oleh Ajax. Seperti ini. Kita buat function masuk, dan di sini ada pengambilan post, pengambilan data yang dikirim oleh Ajax. Sini input tipe post yang dikirim tadi dari Ajax ini berupa data username dan password. Kita tambahkan variabel table untuk validasi di login model. Pada baris ke-24 itu pemanggilan function validasi yang ada di login model. Nanti kita akan buat untuk pemanggilan login model ini, kita harus memanggil di awal atau di construct, yaitu model login model. Kita buat login modelnya di login model, new file, lalu login model. Untuk fungsinya seperti ini. Function validasi username, password, parameternya yaitu username, password, dan table. Dan ini untuk eksekusi query-nya. Select bintang from table. Table ini yang sudah kita tentukan pada controller tadi. Jadi, berarti kita akan mengambil dari siswa, tabel siswa. Untuk query-nya, username sama dengan variabel username yang sudah diinput oleh user, dan sama dengan password, variabelnya sama dengan yang kita atau user input. Lalu ada satu lagi, yaitu where status sama dengan aktif. Jadi jika status user tersebut tidak aktif, maka data tidak akan diterima. Pada baris ke-13 ada DB limit, yaitu akan menampilkan limit berupa satu data yang nanti dibutuhkan untuk diolah pada login. Dan baris 14 DB get itu akan mengeksekusi semua baris yang di atas. Itu untuk login model. Untuk database-nya, config-nya yaitu ada pada config dan autoload, lalu ke library database, config, autoload, library, isi data untuk pemanggilan database. Dan ini session untuk membuat sesi. Nanti kita akan pakai pada
controller login. Untuk session, nah setelah hasil yang login model tadi dieksekusi, maka kita akan olah lagi. Jika di sini ada if cabang, jika hasil dari threshold bernilai lebih dari 0 atau datanya lebih dari 0, artinya ada data yang peroleh, maka akan for each, yaitu mengurai array yang ada di tabel tersebut. Di sini ada username sama dengan username variabel, lalu nama lengkap, nama siswa, ID-nya, dan seterusnya. Dan di sini ada status login. Pada baris ke-39 yaitu ada pemanggilan fungsi session, set user data. Artinya kita akan membuat sesi dari data array yang ada di data session. Dan di sini ada variabel respon yang nanti akan dipanggil oleh Ajax pada halaman login view tadi. Ini untuk respon sukses dan S untuk respon gagal. Lalu pada baris 54 itu ada JSON encode, yaitu berfungsi untuk mengirim data respon tersebut ke dalam Ajax request tadi. Untuk login siswa mungkin itu saja codingnya. Sekarang kita buat database-nya. Kita buat database baru. Tutorial. Dan tabelnya yaitu siswa dengan jumlah kolom kita buat 6 terlebih dahulu. Untuk fieldnya kita isi ID, nama siswa, lalu username, password, email, foto, kita tambah satu lagi yaitu status. Jenisnya untuk nama siswa, untuk ID itu integer dan auto increment aktif. Jika auto increment yang pasti otomatis pada kolom index menjadi primary key. Untuk nama siswa varchar panjang 100, username panjang 100,
Untuk password panjang 150, email foto 100, dan status pacar 15. Simpan. Langsung kita tambahkan isi dari tabel siswa. Untuk ID kita kosongkan nama siswa, dan untuk password pada kolom fungsi kita buat MD5, artinya ini akan dienkrip menggunakan MD5 tool. Untuk foto kosong dan status ini sebagai aktif. Kita sudah punya satu data. Langsung saja kita coba. Sini ada yang salah, ada penamaan database di Autoloop. Kita lupa menambahkan input tadi, name, username, dan di sini name, password. Jika ada yang error, kita bisa klik inspect elemen dan cek status error. Ada di bagian, nah di sini ada no database select bintang from siswa. Oh iya, kita belum mengisi pada bagian config database. Di username kita isi root. Untuk password kita kosongkan defaultnya, dan database tadi kita buat tutorial. Nah, ini sudah ada respon gagal. Jika kita isi benar, maka respon sukses dan akan diredirect ke halaman siswa dan desktop. Itu untuk login siswa. Kita akan buat login untuk admin. Untuk admin kita bisa copy saja. Dan kita ganti pada bagian URL Ajax. Admin login masuk. Lalu kita ganti title jadi admin. Dan untuk controllernya kita buat sama dengan login siswa.
Jangan lupa kita tambahkan konstruk memanggil login model. Pada bagian tabel kita isi admin, dan pada bagian redirect kita isi admin dashboard, dan untuk redirect gagalnya kita isi administrator. Ini akan memanggil fungsi root yang sudah kita buat. Di sini nama akses admin. Untuk login modelnya sudah menjadi dinamis, jadi kita tidak perlu mengatur kembali tabel atau menambahkan fungsi untuk login model admin. Jadi untuk mempersingkat sintaks, saya menggunakan satu fungsi validasi untuk dua controller, dua function. Nah, sekarang kita buat tabelnya sama dengan tabel siswa. Jadi kita bisa salin dengan cara operasi pada menu navbar, lalu ke salin tabel, ke database tutorial, nama admin, lalu kirim. Dan di sini sudah ada satu data, pasti akan kita rubah. Di sini bukan nama siswa lagi, ini nama admin. Untuk isinya kita isi untuk passwordnya kita buat, jangan lupa kita akan encrypt MD5. Sekarang kita coba. Di sini masih belum bisa, mungkin karena ada error. Nah, di sini ada kesalahan pada nama siswa tadi yang sudah kita ganti jadi nama admin. Sini sudah ada device status sukses. Untuk halaman dashboardnya mungkin di video selanjutnya akan kita buat. Ikuti saja channel Basis Coding supaya akan ada update informasi terbaru. Mungkin itu saja tutorial saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya bermanfaat untuk teman-teman
basis coding. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.